Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah misteri hutan yang gelap dan rimbun, yang siapa sangka mungkin aja ini bukan sekedar mitos, melainkan realitas biologis. Gini, kita bakal langsung terjun ke bayang-bayang misterius dari Pulau Flores, Indonesia. Siap-siap aja, karena apa yang kita bahas hari ini bakal benar-benar mengubah cara Anda memandang cerita hantu selamanya. Pernah kebayang nggak sih apa jangan-jangan monster yang ada di cerita rakyat kita itu sebenarnya adalah hantu dari masa lalu kita yang beneran ada? Coba bayangin ini, selama berabad-abad, masyarakat Nage di Flores Tengah punya legenda yang cukup bikin merinding tentang makhluk bernama Ebu Gugu. Menariknya, mereka ini nggak digambarkan sebagai roh halus yang melayang-layang loh. Mereka dideskripsikan secara fisik, pendek, berbulu lebat, jalan tegak, dan punya suara bergumam yang aneh banget. Katanya sih, makhluk ini sering nyolong makanan, bahkan nyulik anak-anak dari permukiman manusia purba di sana. Kedengarannya kayak dongeng pengantar tidur biasa buat nakut-nakutin anak kecil kan? Tunggu dulu. Coba kita bedah sedikit arti dari namanya. Kalau diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Nangoe, maknanya itu belak-belakan banget. Ibu itu artinya nenek moyang atau kakek nenek, dan Gogo itu artinya dia yang memakan apa saja, sang pelahap. Jadi nama ini tuh bukan sekedar sebutan asal buat monster. Ada nuansa kekerabatan, tapi sekaligus ngasih rasa teror. Ini ngebangun semacam atmosfer kelam tentang trauma leluhur yang benar-benar mengakar, semacam ingatan kolektif tentang kerabat evolusi kita yang super rakus, yang ceritanya terus diwariskan turun-temurun. Nah, disinilah mitos tiba-tiba bertabrakan sama sains. Di tahun 2003, ada tim arkeolog yang lagi ngegali di Gua Liangbua, Flores Barat. Dan tebak apa? Mereka nemuin sesuatu yang sukses mengguncang dunia paleoantropologi. Mereka nemuin kerangka spesies manusia purba yang tubuhnya benar-benar kecil, lengkap dengan alat-alat batunya. Bayangin aja, tiba-tiba cerita rakyat lokal tentang manusia kerdil berbulu tadi rasanya jadi nyata banget kan? Bikin merinding rasanya. Sains kemudian menamai penemuan ini Homo floresiensis, atau yang mungkin lebih sering Anda dengar dengan julukan Hobbit. Yang bikin penemuan ini luar biasa mind-blowing adalah kemiripan langsung di antara keduanya. Di satu sisi, kita punya mitos Ebu Gogo yang umurnya udah ratusan tahun. Dan di sisi lain, kita punya realitas biologis dari sains Homo floresiensis. Dua-duanya sama-sama dideskripsikan punya tinggi sekitar 1–1,5 meter. Dua-duanya itu bipedal alias jalan pakai dua kaki. Mereka juga sama-sama punya wajah yang lebar, tinggal di dalam gua, dan nggak punya kemampuan bikin api atau alat yang canggih. Saya mengajak Anda buat merenungkan hal ini. Masuk akal nggak sih kalau tingkat kemiripan sedetil ini cuma kebetulan belaka? Kalau Anda masih sedikit skeptis, itu wajar. Tapi coba kita lihat bukti antropologisnya. Fakta yang paling krusial adalah antropolog Gregory Force udah mendokumentasikan cerita-cerita lokal ini di tahun 1998. Itu 6 tahun sebelum fosil Homo floresiensis diumumin ke publik loh. Jadi ini fix bukan cerita yang baru dikarang-karang setelah fosilnya ketemu. Terus, ada lebih dari 30 saksi mata modern di wilayah Lio yang ngaku pernah lihat makhluk serupa yang mereka sebut Laihoa. Bukti lainnya, ada bahasa-bahasa unik di Flores yang nggak punya imbuhan. Menurut para ahli bahasa, ini ngasih petunjuk soal adanya kontak kuno sama populasi prasapiens. Belum lagi, motif tekstil ikat ngada itu punya bentuk figur tengkorak yang mirip banget sama gambar gua primitif. Semuanya ini seolah nunjuk ke satu titik terang, adanya memori lintas zaman tentang dua spesies yang pernah hidup berdampingan. Bagian 1. Psikologi Lembah Siluman, fosil kognitif dari masa lalu. Sekarang, mari kita bergeser sedikit dari debu-debu arkeologi ke dalam sirkuit otak kita sendiri. Anda pasti pernah dengar istilah Uncanny Valley atau lembah siluman kan? Itu loh, perasaan cemas, gelisah, atau bahkan jijik yang mendadak muncul pas kita ngelihat sesuatu yang bentuknya hampir kayak manusia, tapi kerasa ada yang cacat atau beda. Biasanya kita ngerasain ini pas ngelihat robot yang terlalu realistis atau boneka yang mukanya nyeremin. Tapi inti dari poin ini adalah, keanehan psikologis ini ternyata bukan reaksi modern gara-gara teknologi teman-teman. Ini adalah sebuah fosil kognitif. Semacam mekanisme bertahan hidup kuno yang udah dijaga banget sama evolusi kita sejak era Pleistosen. Gini penjelasan biologisnya. Dulu, waktu nenek moyang Homo sapiens kita papasan sama spesies hominin lain, amigdala mereka, itu loh pusat pendeteksi ancaman di otak, langsung nyala terang benderang. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita secara otomatis mendeteksi adanya yang salah dari konfigurasi wajah yang hampir manusia ini. Matanya ada, hidungnya ada, mulutnya ada, tapi proporsinya salah.
Nah, otak kita nggak memproses ambiguitas ini sebagai sesuatu yang bikin penasaran, melainkan langsung diterjemahkan sebagai ancaman mematikan yang sifatnya insting dan prarasional. Seketika itu juga detak jantung naik, muncul kegelisahan, dan rasa jijik yang luar biasa. Evolusi sengaja nyiptain alarm otomatis ini buat ngejaga Homo sapiens tetap aman, mencegah interaksi berbahaya dan perkawinan silang sama spesies pesaing. Bagian 2. Distorsi memori kolektif, mengubah sejarah menjadi mitos. Terus pertanyaannya, gimana memori antar spesies ini bisa awet sampai zaman sekarang? Nah, otak kolektif kita itu pinter banget. Dia pakai 3 langkah buat ngubah ribuan tahun kompetisi ekologis yang super tegang jadi sekedar cerita hantu buat nakut-nakutin di api unggun. Pertama, konflasi pragmatis. Pas spesies saingan ini punah, otak manusia mulai nyampur aduk ingatan tentang mereka sama hewan yang masih hidup sekarang, kayak monyet atau diubah jadi roh hutan. Kedua, polarisasi moral. Kita mulai nulis ulang sejarah perebutan habitat dan makanan ini jadi narasi hitam putih. Spesies saingan tadi otomatis dicap sebagai monster jahat tukang culik. Dan ketiga, kompresi naratif. Proses kepunahan yang aslinya butuh waktu berabad-abad diperas jadi satu kejadian dramatis aja. Ini tuh bukan berarti leluhur kita bohong ya, tapi ini murni strategi pertahanan kognitif biar komunitas mereka bisa ngebangun identitas yang lebih kuat. Dan puncak dari kompresi naratif di Flores ini kelihatan banget di cerita arketipe api gua atau Gua Lia Ula. Legenda Nage punya kisah yang jujur aja dark banget. Diceritakan kalau leluhur Nage ini udah muak, hasil panennya dicolongin terus. Akhirnya mereka nipu kelompok Ebu Gogo. Mereka ngasih serat palem kering, bilangnya sih buat bahan pakaian. Tapi begitu serat itu dibawa masuk ke dalam gua sama para Ebu Gogo, manusia langsung ngelempar obor menyala ke dalam. Mereka ngebakar hominin-hominin malang itu hidup-hidup sampai musnah tanpa sisa. Sadis banget kan? Tapi, siap-siap, ini bagian yang paling bikin merinding. Coba kita bandingin cerita ini sama belahan dunia lain. Lihat deh gimana mitos Ebu Gogo di Flores itu matching banget sama mitos suku Vedah di Sri Lanka tentang makhluk bernama Nitaweo. Padahal jarak mereka kepisah ribuan kilometer samudra loh. Di 2 tempat ini, mereka sama-sama mendeskripsikan hominin kecil yang berbulu lebat. Sama-sama punya cara bicara yang aneh. Dan, coba perhatiin akhir ceritanya ya. Dua-duanya dimusnahkan oleh manusia modern pakai metode api di dalam gua. Nitaweo katanya dijebak pakai kayu kering dan dicekik asap di dalam gua. Ini ngebuktiin secara gamblang kalau cerita pembakaran gua itu bukan sekedar kejadian lokal yang unik. Ini adalah semacam kerangka sosio-kognitif yang universal, cara Homo sapiens memproses memori dari kekerasan kuno yang pernah mereka lakukan. Mengapa kita harus mengingat mereka sebagai monster yang dibakar di dalam gua? Jawabannya murni ada di psikologi pembenaran manusia. Kelompok yang dominan, yakni manusia modern, butuh ngebangun tembok pemisah yang absolut antara kita dan mereka. Biar nggak merasa bersalah, kita membesar-besarkan perbedaan fisik dan nolak mentah-mentah kesamaan kognitif apapun sama spesies tersebut. Kita merendahkan derajat spesies lain ini jadi sekedar hama atau monster pengganggu aja. Lewat demonisasi yang sistematis ini, nenek moyang kita jadi punya alasan buat membenarkan pembantaian tersebut. Mereka membingkainya bukan sebagai pembunuhan sesama manusia, melainkan ya cuma pembersihan hama lingkungan. Tentu aja, di dunia sains sendiri ada perdebatan lumayan alot soal garis waktunya. Bukti geokronologi terbaru nunjukin kalau fosil Homo floresiensis termuda itu usianya 50.000 tahun. Sementara, mitos Ebu Gogo masih kental diceritain sampai abad ke-18. Banyak yang skeptis, masa iya memori bisa bertahan awet sampai 50.000 tahun? Tapi tunggu dulu, ada logika ekologis yang harus kita pakai di sini. Sangat gak masuk akal kalau sebuah spesies itu hidup, berevolusi, lalu punah cuma di satu titik gua tunggal di liang buah. Fosil itu kan luar biasa langka. Fakta bahwa kita belum nemu tulang yang usianya lebih muda bukan berarti mereka nggak bertahan hidup lebih lama di sudut-sudut pulau yang terisolasi. Fakta ini benar-benar ngebuka ruang buat kemungkinan sejarah persinggungan berdarah yang terjadi jauh lebih baru dari yang kita duga. Jadi, apa kesimpulan utama dari penelusuran kita kali ini? Mitos ternyata adalah monumen dari kebangkitan kita yang penuh kekerasan. Cerita rakyat soal Ebu Gogo, Lai Hong-a, atau Nitaweo itu jelas bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Di balik segala selubing distorsi dan unsur mistisnya, cerita-cerita ini sebenarnya adalah sebuah rekaman biologis yang nyimpen trauma mendalam. Sebuah cerita kelam tentang bagaimana Homo sapiens secara brutal mengamankan dominasi mutlak mereka di planet bumi, dengan cara memusnahkan sepupu evolusi mereka sendiri. Dan hal itu ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang harus Anda renungkan malam ini. Apakah monster-monster yang selama ini bersembunyi di sudut gelap cerita rakyat kita sebenarnya cuma hantu dari sepupu manusia yang udah kita habisi sendiri?
Jadi, lain kali kalau Anda ngelihat sesuatu yang nyaris menyerupai manusia, dan tiba-tiba ada rasa merinding atau sensasi dingin dari lembah siluman merayap di tengkuk Anda, ingatlah satu hal ini. Otak Anda bukan sedang bereaksi terhadap masa depan. Otak Anda sedang mengingat masa lalu. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan jangan pernah berhenti buat terus menggali misteri di balik sejarah kita.